Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Darmawan dari program studi Teknik Informatika angkatan 2019 dengan NIM 119140162. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang stres dan solusi pada mahasiswa. Pada saat ini telah banyak mahasiswa yang mengalami stres pada kuliahnya atau beberapa faktor lainnya. Apalagi sudah 2 tahun lamanya kita telah mengalami kuliah daring, yang mana tentunya itu sedikit lebih merepotkan dan susah dibandingkan kuliah di kampus. Ya, di sini saya akan menyebutkan beberapa faktor atau penyebab yang bisa menyebabkan stres pada mahasiswa. Yang pertama itu adalah jauh dari orang tua. Bagi mahasiswa rantau yang merantau ke luar kota dan tinggal di luar kota, apalagi yang baru terjun sendiri secara mandiri, akan lebih merasakan tertekan dan homesick, sehingga hal itu menyebabkan stres bila belum bisa teradaptasi. Yang kedua, itu adalah tugas kuliah. Salah satu penyebab stres yang paling sering dihadapi oleh mahasiswa adalah tugas kuliah yang tak ada habisnya. Yang ketiga adalah keuangan. Kesulitan bagi mahasiswa ketika mengatur keuangan, apalagi mahasiswa rantau yang lebih memilih makan di luar atau dan lainnya, dan juga usaha untuk memenuhi kebutuhan itu terkadang mengharuskan mahasiswa menjalani pekerjaan sampingan sembari kuliah. Yang keempat adalah kompetisi yang ada di kampus. Jika kompetisi antar siswa di sekolah bisa dibilang skala kecil, mahasiswa dihadapkan pada skala kompetisi yang lebih besar. Misalnya urusan nilai sampai dengan masalah kelulusan. Yang terakhir adalah waktu. Kesulitan mengatur waktu juga menjadi stres pada mahasiswa, terutama jika jadwal berantakan dan jatah tidur berkurang. Mahasiswa akan semakin mudah merasakan stres. Oke, itu saja yang bisa saya sebutkan tentang beberapa faktor penyebab stres. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa solusi untuk bisa mengatasi stres pada mahasiswa. Di antaranya adalah, pertama, mampu beradaptasi dengan lingkungan. Tak bisa dipungkiri, dengan lebih memilih teman, kita bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Seperti bertanya tentang tugas kuliah sampai ke tutor sebaya. Yang kedua adalah percaya diri. Dengan percaya diri, tentunya kita bisa mengurangi stres dikarenakan biasanya mahasiswa yang kurang percaya diri lebih cenderung mengalami stres, seperti kurang percaya diri tentang tugas kuliah, kurang percaya diri tentang tugas akhir, dan lain-lain. Yang ketiga adalah mengatur waktu. Biasakan mengatur waktu dengan baik sehingga bisa mendapatkan istirahat yang cukup dan jadwal jadi tidak berantakan. Caranya, ketahuilah prioritas. Ada 4 prioritas yang patut dicoba. Pertama adalah penting mendesak, kedua penting tapi tidak mendesak, ketiga penting mendesak, dan terakhir tidak penting dan tidak mendesak. Yang keempat, restu dari orang tua. Restu orang tua adalah hal yang paling wajib untuk didapatkan ketika berkuliah, karena restu orang tua adalah restu Allah juga. Yang kelima adalah berpikir positif. Berpikir positif cenderung untuk kita lebih merasa tenang dan tidak panik ketika mendapatkan suatu masalah seperti tugas kuliah yang tidak ada habis-habisnya. Yang terakhir adalah hobi. Tidak peduli hobi teman-teman apa, teman-teman tuh harus tetap melakukan selagi itu membuat senang teman-teman. Dan karena ada beberapa mahasiswa yang malu dengan hobinya sendiri sehingga tidak ia lakukan. Contohnya ya seperti hobi-hobi menonton anime dan yang lainnya. Ada beberapa cara
mengembangkan diri melalui hobi. Meskipun teman-teman di sini memiliki hobi yang berbeda-beda, yaitu pertama, ketahui manfaat dan makna hobi. Cara pertama yang bisa teman-teman lakukan untuk mengembangkan diri melalui hobi, yakni dengan mengetahui manfaat dan maknanya. Bisa mengetahui makna dan manfaat tersebut dengan caranya, yaitu menekuninya. Jika teman-teman menekuninya, maka hidup akan terasa lebih bermakna dan bermanfaat. Hal itu berarti sedang dalam proses pengembangan diri, misalnya hobi melukis, menulis, kerajinan tangan, dan lain-lain. Dan kedua adalah bergabung dengan komunitas. Bergabung dengan komunitas yang sesuai dengan hobi teman-teman, maka teman-teman akan bertemu dengan banyak orang-orang yang memiliki satu pandangan yang sama dengan teman-teman. Hal ini menjadikan teman-teman semakin berkembang karena bisa saling berbagi ilmu dan berbagi pengalaman dengan sesama anggota. Yang terakhir adalah mengikuti perkembangan orang-orang yang menginspirasi teman-teman. Misalnya, teman-teman memiliki hobi melukis ataupun menyanyi, ikuti perkembangan dan kabar terbaru dari orang-orang yang bergelut di bidang yang sama. Teman-teman bisa mendapatkan suntikan semangat, teknik-teknik terkini, dan event yang bisa teman-teman ikuti, dan berbagai kegiatan yang lainnya dengan hobi teman-teman itu. Oke, seperti itulah beberapa solusi yang bisa saya sebutkan untuk mengatasi masalah stres. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.